فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, di mana barakallahu fikum kita telah sampai pada bab yang ke-6 yang berkaitan dengan adab al-qiraah. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. تحسين الصوت بالقرآن. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عن طرف للشايخ وسيد كما سمعت أحدا أحسن صوتا إلا كما سمعت أحدا أحسن صوتا إلا منه البخاري. قال رحمه الله تعالى يستحب تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمديد وحفرة ما لم يجد حرفا أو أخفاه فهو حرام. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. يقول الإمام النووي رحمه الله masih dalam pasal istihbab tahsin as-sauti bil Quran, dianjurkan memperbagus suara dalam membaca Al-Quran. Qala al-ulama rahimahullah, para ulama berkata, fayustahabbu tahsinu as-sauti bil qiraah, dianjurkan memperbagus suara dengan membaca, wa tartibuha ma lam yakhruj an haddil qiraati bit tamthid, dan menyusun suara tersebut selama tidak mengeluarkannya dari batasan bacaan dengan merenggang-renggangkan. Ya, dengan cara merenggang-renggangkan. Fa in afrata hatta zada harfan aw akhfahu, apabila dia berlebihan sehingga menambah satu huruf atau menghilangkan satu huruf, fa huwa haramun, maka itu diharamkan. Seperti barakallahu fikum dalam sebagian bacaan yang dikritik dari Al-Affasi dalam surat Al-An'am, wa tilka hujjatuna atainaha. Benar salah yang hafal Al-An'am? Wa tilka hujjatuna atainaha ala Ibrahim, atau atainaha Ibrahim ala qaumi. Nah, narfa'u darajatin man nasha. Di situ barakallahu fikum yumattit. Dia di situ renggang-renggangkan bacaan sehingga tambah satu huruf. Di situ Al-Affasi, dan ini versi lamanya. Tahu Al-Affasi? Tahu siapa Al-Affasi? Syekhuna Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah mengatakan kucing. Musyari bin Rashid Al-Affasi. Dan ini barakallahu fikum persilamannya dalam surat Al-An'am, dia membaca wa tilka hujjatuna atainaha, dia tambah satu ha, Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha. Dan sini barakallahu fikum merenggang-renggangkan boleh saja, tapi jangan sampai berlebihan menambah huruf atau kurang. Sama dalam surat Yusufnya.
Qalu nafqidu suwa'al malik. Yang benar apa? Nafqidu suwa'al malik. Di situ ditambahkan lam. Karena barakallahu fikum memang enak didengar. Qalu nafqidu suwa'al malik waliman ja'. Ya, tinggi di situ suaranya. Baik. Karena itu barakallahu fikum syekhuna menilai bahwa bacaannya seperti bacaan kucing. Nah, wa illa barakallahu fikum pada asalnya memperindah suara dituntut, tapi kapan melebihi sehingga menambah huruf, maka di situ yang hukumnya haram. Allah musta'an. Wa ammal qira'atu bil alhan, adapun membaca Al-Qur'an dengan alhan, yaitu dengan logat sebagian masyarakat Arab. Faqad qala Asy-Syafi'i rahimahullahu fi mawdhi'in akrahuha. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalam satu tempat, saya membencinya. Wa qala fi mawdhi'in, dan berkata di tempat yang lain, la akrahuha, saya tidak membencinya. Qala ashabuna, kawan-kawan kami yaitu Syafi'iyah mengatakan laisat ala qaulain bal fihi tafsil. Mereka mengatakan Syafi'i tidak di atas dua pendapat, tapi pada suatu perincian. Fa in afrata fit tamthiti fajawaz al hadda fa huwa alladhi kariha. Apabila dia berlebihan dalam merenggang-renggangkan bacaannya sehingga melebihi batasan, maka itu yang dia benci. Maka itu yang dibenci. Dan karaha indal mutaqaddimin tahrim. Dan kalimat karaha barakallahu fikum di sisi para ulama terdahulu maknanya haram. Dengan dalil ucapan Allah tabaraka wa ta'ala, kullu dzalika kana sayyi'uhu makruha. Semua itu kejelekannya adalah sesuatu yang makruh. Setelah Allah menyebutkan syirik, durhaka kepada kedua orang tua, tabdzir, pelit, kikir, membunuh anak, zina, curang dalam takaran, sombong lagi angkuh. Allah katakan setelah itu, kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua perkara tersebut kejelekannya di sisi Rabbmu makruh. Apa maknanya makruh? Haram. Dan mutaqaddimun seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i barakallahu fikum mengitlaqkan kalimat makruh seperti dalam ayat, yaitu haram. Nah, wa illam yujawiz, apabila bacaannya yang direnggang-renggangkan tadi tidak melampaui batasan, tidak juga menambah huruf, fa huwa alladhi lam yakrahu, maka itulah yang Asy-Syafi'i tidak makruhkan. Wa qala Qadhi al-Qudah fi kitabih Al-Hawi, berkata Qadhi al-Qudah dalam kitabnya Al-Hawi, al-qira'atu bil alhanil mawdu'ati إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط يخل به اللفظ ويلتبس به المعنى فهو حرام. Bacaan dengan cara alhan. Dan barakallahu fikum dalam hal ini apa yang banyak dilakukan oleh ibu-ibu pengajian. Ya. Nah, biasa kalau ada pengajian syukuran, tasyakuran atau apa, mama yang sadik semaju situ baca. Akikahan disuruh juga baca. Kalau ada acara pernikahan disuruh juga baca mama. Yang dibaca barakallahu fikum, fankihu ma taba lakum. Dari awal surat. Ya. Nah, ini yang dimaksud. Al-qira'ah bil alhanil mawdu'a, membaca dengan cara yang dibuat-buat. In akhrajat, seperti sariosa ya. Kadang-kadangnya ibu-ibu itu baca di awal-awal acara pengajiannya kayak sariosa. Nah, ini yang beliau maksud di alhanil mawdu'a, dengan metode yang dibuat-buat. In akhrajat lafzal Qur'an an sighatihi, apabila mengeluarkan lafaz Al-Qur'an dari modelnya, biidkhali harakatin fi, dengan dia masukkan harakat di dalamnya, seperti hayya 'ala shalah. Ini tambah a banyak sekali.
Au ikhraj harakatin min, atau dia keluarkan harakat dari lafaz tersebut. Au qasri mamdudin, atau dia pendekkan yang panjang. Au maddi maqsurin, atau dia panjangkan yang pendek. Au tamtitin yukhillu bihi al-lafza, atau dia renggang-renggangkan bacaannya sampai terangkat dari lafaznya, keluar dari lafaznya. Wa yultabasu bihi al-ma'na, atau tersamarkan makna. Fahuwa haramun, maka ini haram. Yabsuqu bihi al-qari, jangan orang yang membaca dengan bacaan tersebut dinyatakan fasik. Wa ya'tam bihi al-mustami', dan orang yang mendengarkan bacaan seperti ini berdosa. Li'annahu 'adala bihi an nahjihi al-qawim illa al-i'wijaj, dikarenakan dia telah keluar menjauh dari manhaj yang lurus kepada kebengkokan. Wallahu ta'ala yaqul, sementara Allah ta'ala mengatakan Qur'anan Arabiyyan ghaira bi'iwaj, ini adalah Quran berbahasa Arab yang tidak bengkok. Kebengkokan yang dimaksud di sini adalah kebengkokan dari lafadznya. Yang seharusnya lafadznya begini dikarenakan dia tambah harakatnya seperti tadi. Barakallahu fikum atainaha. Yang harusnya cuma satu ha, atainaha, ditambahkan jadi dua. Ini adalah i'wijaj, kebengkokan dalam lafaz Al-Qur'an Arabiyah. Qala fa in lam yukhrijhu al-lahnu an lafzihi wa qira'atihi ala tartilihi kana mubaha. Apabila bacaan yang dibuat-buat tadi tidak mengeluarkannya dari lafaz, bacaannya sesuai dengan tartilnya, maka hal itu boleh. Li'annahu zada bi'ilhanihi fi tahsinihi, dikarenakan dengan cara buatannya tadi itu menambah bagusnya bacaan. Hada kalamu aqbal qudah, ini adalah ucapannya aqbal qudah. وهذا القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة مصيبة ابتلي بها بعض العوام الجهلة. Dan bagian pertama dari bacaan dengan cara yang tadi, yang pertama disebutkan yang dibuat-buat, yang haram. Apa itu yang haram? Yang panjangkan pendek, pendekkan panjang, atau tambahkan huruf, atau kurangi harakat sehingga maknanya tersamarkan. Ubtuliya biha ba'dul awamil jahala, menjadi petaka, tertimpa kebanyakan orang awam yang bodoh. Wattugamil ghasyamah alladzina yaqra'una 'alal janaiz, demikian juga orang-orang yang penipu yang mereka membaca Al-Qur'an untuk mayat yang sudah meninggal. Wa fi ba'dil mahafil, demikian juga pada sebagian acara-acara. Wa hadhihi bid'atun muharramatun zahirah, dan ini adalah suatu kebid'ahan yang haram jelas. Ya'tamu kullu mustami'in laha, berdosa setiap orang yang mendengarkannya. Kama qalahu aqbal qudah, seperti yang dikatakan oleh aqbal qudah. Wa ya'tam kullu qadirin ala izalatiha aw ala nahyi anha idza lam yaf'al dzalik, dan berdosa setiap orang yang mampu untuk menyingkarkan orang-orang yang melakukan hal tersebut, atau orang-orang yang mampu untuk melarang dari perbuatan itu kemudian dia tidak melakukannya. Wa qad badaltu fiha ba'd qudrati wa arju min fadlillahil karim ay yuwaffiqa li izalatiha man huwa ahlun lidzalik wa ay yaj'alahu fi 'afiyah. Dan aku telah mencurahkan sebagian dari kemampuanku, yaitu dengan tulisan ini. Beliau telah mencurahkan kemampuannya untuk memberikan pengingkaran. Kenapa barakallahu fikum di masa beliau sudah ada yang baca-baca kayak begitu. Yang sengaja barakallahu fikum diundang, dipanggil pada acara-acara tertentu, pengajian, tasyakuran, orang mati, selalu dikedepankan dengan bacaan yang dibuat-buat tadi. Nah, kata beliau orang yang baca berdosa dikatakan fasik. Orang yang dengar dan mampu mengingkari tidak diingkari, mampu untuk menyingkirkannya tidak menyingkirkannya, berdosa juga. Allah musta'an. Dan beliau dengan tulisan ini telah mencurahkan kemampuannya untuk pengingkaran itu. Dan saya mengharap dari keutamaan Allah yang mulia untuk memberikan taufik, menyingkirkan orang yang memang pantas untuk melakukannya dan menjadikannya dalam keadaan selamat. Nah, karena barakallahu fikum kebanyakan hal ini dari para pelaku bid'ah apabila diingkari malah menyerang balik. Karena para pelaku bid'ah tidak sadar kalau mereka di atas kesalahan. Mereka anggap apa yang mereka buat adalah ibadah dan ketakwaan, menambah pahala dan iman mereka.
Sehingga kapan barakallahu fikum ditegur, kapan barakallahu fikum diingkari, maka mereka akan balik, bahkan mungkin melakukan penyerangan dan pembalasan. Karena itu diantara doa beliau, wa ayyaj'alahu fi afiyah, dan semoga Allah jadikan dia dalam keselamatan. Karena jarang orang selamat dalam mengingkari suatu kebid'ahan. Qala Asy-Syafi'i fi Mukhtasar al-Muzani rahimahumullah wa yuhassin sautahu bi ayyi wajhin kan. Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata dalam Mukhtasar al-Muzani, hendaknya dia memperbagus suaranya dengan cara apa saja. Qala wa ahabbu ma yaqra'u hadaran wa tahzinan, dan aku senang kalau dia membaca dengan cepat dan sedih. Qala ahlul lughah yuqala hadartul Qur'an ay idza adrajtaha wa lam tumattitha. Baik. Hadaran di sini artinya berlahan-lahan. Wa ahabbu an yaqra'u hadaran wa tahzinan, aku senang kalau dia membaca dengan berlahan-lahan dan sedih. Qala ahlul lughah, ahli bahasa berkata, yuqal hadartul qira'ah idza adrajtaha. Hadartu, dikatakan hadartul qiraah yaitu apabila kamu membacanya bertahap. Wala tumattitha, dan kamu tidak renggang-renggangkan. Wa yuqal fulan yaqra'u bit tahzin, dan dikatakan fulan membaca dengan tahzin idza araqqa sautahu, apabila dia lembutkan suaranya seperti orang sedih. Wa qad ruwiya Ibnu Abi Dawud bi isnadihi. Ibnu Abi Dawud telah meriwayatkan dengan sanadnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qara'a. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau membaca idza syamsu kuwirat fahazzanaha shibha risa, maka dia pun membacanya dengan lembut. Wa fi sunan Abi Dawud qila li Ibni Abi Mulaikah araita idza lam yakun hasana as-saut, bagaimana kiranya pendapatmu apabila dia jelek suaranya? Orangnya jelek suaranya, fals, atau mungkin barakallahu fikum berserak, berpasir-pasir. Faqala, maka beliau menjawab, yuhassinuhu mastata'a, dia upayakan perbagus sesuai dengan kemampuannya. Nah barakallahu fikum, sejelek apapun suaranya, seburuk apapun suaranya, dia tetap masuk dalam kategori perintah man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Siapa yang tidak memperbagus suaranya dalam baca Al-Qur'an, maka bukan dari golongan kami. Sehingga dia upayakan dengan sesuai kemampuannya. Dan sekali lagi barakallahu fikum, memperbagus bacaan Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan dan tanpa takalluf. Jangan berlebih-lebihan sehingga pasti akan mengeluarkan dari batasannya. Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Katakan wahai Muhammad, saya tidak menuntut kepada kalian dari dakwahku berupa upah, dan saya bukanlah orang yang melampaui batas. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan nuhina 'anit takalluf, kami dilarang untuk berlebih-lebihan. Nah, ini barakallahu fikum pasal tentang dianjurkannya memperbagus bacaan. Naktafi subhanallah.